Nah, jadi kalau mau bertobat pendetanya, kalau dia pakai barang-barang mewah ya jual. Kalau dia nggak jual, dia belum bertobat loh. Pendeta yang pakai barang mewah itu dijamin, saya jamin itu belum bertobat itu pendetanya. Mau sebagus apapun khotbahnya. The Student, silakan. Shalom Pak Paul. Ya, shalom Pak Student. Pak, gini Pak, terkait soal perpuluhan gini Pak, kan banyak gereja masih mempraktekkan gitu. Terus ketika, bagaimana ya bilangnya, ketika mereka sadar gitu, ketika ada gereja sadar atau satu aliran yang sadar, bagaimana bentuknya? Misalnya, apakah mereka akan mengembalikan itu perpuluhan, atau beranikah mengakui itu? Seperti apa itu? Konsekuensinya seperti apa gitu? Kalau ada gereja yang kemudian bertobat, ya langsung saja bagi-bagi makanan di Diakonia. Kedua, itu kan lumbung kolektornya kan kasnya kan uang kasnya masih. Nah, tanyain jemaat yang butuh makan siapa, yang butuh bayar sekolah siapa, yang butuh token listrik siapa, yang nggak bisa bayar. Yang nggak bisa bayar kontrakan rumah siapa, kan banyak jemaatnya kan. Itu langsung aja. Oh, langsung. Ya dong. Nilainya sampai kalau puluhan misalnya tahun mengumpulkan. Pendetanya pakai mobilnya, mobil Ferrari, ya dijual tuh. Masa pendeta pakai Ferrari, masa pendeta pakai Alphard yang bener aja. Nggak Alphard kok, ikat pinggangnya aja LV. Iya toh, yang maksudnya seorang hamba Tuhannya hidupnya sederhana saja lah, kayak saya ini loh. Oh, saya yang mewah-mewah. Nanti orang-orang kaya nggak percaya lagi. Yang bikin orang percaya itu bukan karena kita pakai barang mewah kan. Nah, saya ini nggak pakai barang mewah. Nanti orang-orang kaya percaya sama kita kok. Karena yang bikin orang itu percaya kan karena kita jujur. Karena kita juga nggak bergaya hidup mewah. Bukan seperti Zakheus, saya berasumsi saja seperti Zakheus ketika mereka sadar, mereka kembalikan sampai berapa kali lipat itu ya. Seperti itu ya. Ada yang bisa begitu. Kalau dia ada memang banyak ininya, kantong tabungannya banyak, dibuka saja. Bukan dibalikin ya? Dibalikin kan enggak, dia kan kalau Zakheus kan melakukan pemerasan pajak untuk ini kan, dia memanipulasi pajak. Kalau ini gereja kan tidak, gereja ini kan hanya menyalahgunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi perpuluhan itu sebenarnya pada mulanya ya dipakai untuk membiayai kehidupan para imam dan orang miskin. Artinya para imam ini tergolong dengan para fakir miskin loh. Para imam dalam perjanjian lama itu digolongkan dengan fakir miskin karena menerima persembahan. Kemudian ditahan kan persembahannya sama para imam oleh para pendeta yang seharusnya pendeta jemaatnya tetap miskin, persembahannya dipegang oleh para pendeta. Itu salahnya. Gitu. Nah, jadi kalau mau bertobat pendetanya, kalau dia pakai barang-barang mewah ya jual. Kalau dia nggak jual, dia belum bertobat loh. Pendeta yang pakai barang mewah itu dijamin, saya jamin itu belum bertobat itu pendetanya. Mau sebagus apapun khotbahnya. Pendeta yang suka bukan barang bagus beda ya. Misalnya orang kayak saya ini pakai iPad, ya. iPad ini kan bisa dipakai. Ini iPad mahal termasuk ya. Tapi ini saya beli cukup murah ya, 400 euro. 400 euro itu hanya sekitar 7 jutaan, 6 atau 7 jutaan. Karena iPad ini kan hanya WiFi only. Ya kan? Nah, ini kan tapi kan sudah bisa saya pakai. Barang bagus kan ini kan? Bagus. Kenapa saya mendadak baru pakai harga yang 20 juta? Pakai barang ini saja bisa jalan. Bahkan saya bisa mengajar dengan metode yang jauh lebih bagus daripada orang-orang pada kebanyakan. Saya bisa nulis-nulis di sini, ya kan? Saya bisa menerangkan, saya bisa bikin presentasi, saya bisa pakai buat Zoom. Ya, wah, high-tech bener kan kita ini Zoom kita ini paling high-tech coba. Semua lihat Zoom-nya orang lain, apa YouTube-nya orang lain caranya. Kita ini paling high-tech loh di kita ini. Tampilan kita juga paling bagus, ya kan? Hanya dengan barang-barang yang bagus, barangnya
Ya ada harganya, tapi kan saya nggak perlu pakai yang 20 juta kan, yang iPad yang harga 20 juta yang sempurna, yang perfect, yang ada segala macam, nggak perlu. Itu yang saya maksud. Ya kan? Nah, Ya. jadi barang bagus itu beda dengan barang mewah. Karena saya punya mobil saya Volvo, kan mobil bagus, tapi kan bukan mobil mewah. Ya kan? Kenapa saya pakai itu? Karena saya buat narik karavan, buat penginjilan harus pakai mobil cc-nya besar. Kalau pakai diesel, repot lagi saya. Apa ya kan? Makanya saya pakai Volvo, bahan bakarnya gas. Murah banget operasional kita. Makanya saya pelayanan kemana-mana saya murah karena saya pakai gas bahan bakarnya. Nah itu contoh begitu ya. Jadi barang bagus itu bukan barang mewah. Jadi kalau ada pendeta-pendeta pakai barang bagus, jangan kita hakimi. Tetapi kita lihat peruntukannya. Nah, tapi kalau pendeta-pendeta pakai barang mewah, saya bilang sih tinggalin aja ya. Anda jangan percaya sama pendeta yang pakai barang mewah. Percaya saya. Dan kalau pendeta-pendeta ini tadi seperti kata Pak Student, bertobat, ya pasti dia akan jual barang-barang mewah itu. Contohnya Pak Timotius Arifin, udah nggak pakai barang mewah lagi sekarang. Katanya ya, ini kata wakil gembalanya, kebetulan wakil gembalanya ikut dalam ini ya, dalam kursus Alkitab kita. Wakil gembalanya itu setia ya, ikut kursus sudah selesai. Nah, dia cerita, wah, bosku bertobat ya. Bapak gembala sekarang bertobat. Karena saya kemarin baru ganti mobil, saya dimarahi, padahal dia pengusaha. Ya kan? Saya dimarahi sama Pak Arifin gara-gara ganti mobil. Udah, ini sudah bukan zamannya lagi hamba Tuhan pakai barang mewah. Sama Pak Arifin malah dimarahi dia. Nah itu contoh ya. Ini saya katanya, saya sih nggak tahu ya, saya belum sampai masuk. Tetapi itu contohnya. Nah, hamba Tuhan ada kok yang terus menjual jam tangannya yang mewah-mewah itu dikasihkan semua, dikasihkan ke orang, kata dia. Nah, itu Rolex segala macam dia dulu dikasihkan. Rolex kan juga dikasih orang juga, cuma sama dia dikasihkan ke orang lagi. Dan sekarang pakai barang-barang yang sederhana. Ini zamannya kita hamba-hamba Tuhan harus bertobat dari kemewahan. Padahal Pak Arifin juga nggak punya anak ya. Pak Timotius Arifin nggak punya anak. Gitu ya. Jadi kayak Pak Daniel Alexander. Beliau mengelola donasi yang luar biasa besar ya. Dan sekolahkan banyak doktor ya. Ke Amerika, ke Eropa. Dikirim loh. Tapi beliau hidupnya sederhana coba. Saya belum pernah ke rumahnya. Tapi Pak Steve, pemain saksofon kita, itu kan pernah ke rumahnya. Rumahnya ya sederhana, terus kalau tidur siang pada Daniel Alexander kalau di Papua itu di rumahnya ya tidurnya di ruang tamu gelar kasur lipat itu ya. Terus digelar tidur siang di situ, cuma pakai kaosan saja terus dia tidur ngelatang begitu. Hidupnya juga sederhana. Selama di Eropa juga hidupnya sederhana. Nah, maksudnya jangan percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang pakai barang mewah, intinya begitu. Ya, hati-hati. Saya hati-hati ya. Gitu Pak Student. Jadi memang kalau kita suruh kalau hamba Tuhan yang bertobat begitu, dia masih katanya sudah bertobat tapi masih pakai barang mewah, kok saya enggak percaya ya Pak Student ya. Oke? Oke Pak. Ya, makasih Pak.